satu perjalanan yang panjang yang saya alami dalam hidup saya. Saya lahir baru tahun 1984, jadi tahun ini pas genap saya 40 tahun saya ikut Tuhan. Dari perjalanan panjang itu, kemarin saya ngobrol sama Stephen yang ingetin saya, Kak udah 40 tahun loh Kak, kakak ikut Tuhan. Saya bilang sama Stephen, Steve, dari 40 tahun itu, 75% di dalamnya saya habiskan waktu saya dengan berputar-putar detour. Karena saya memilih pilihan-pilihan yang bodoh. Saya tidak menjadikan Tuhan sebagai, di mulut saya bilang dia Tuhan dan Raja saya. Tapi faktanya saya lebih mengandalkan kehendak bebas saya. Saya lebih mengandalkan hidup sesuka-suka edewe kata orang Jawa. Tuhan nyatakan dirinya secara luar biasa di dalam kehidupan saya. Hari ini saya akan bawakan firman dengan judul, tapi kamu ikutlah aku. Ayat ini berbicara luar biasa buat saya. Ketika saya sedang struggle untuk memilih antara jalan Tuhan dengan jalan maunya saya, itu ayat ini bicara kencang sama saya pada tahun 2002. Ketika saya hampir bunuh diri. Saya sudah merasakan bahwa sudahlah cukup. Percuma. Sudahlah, selesailah semuanya. Tapi firman ini bicara kencang dalam hidup saya. Tapi kamu ikutlah aku. Dengan bercucuran air mata, saya bilang, Tuhan, di dalam kehancuran hidup saya memutuskan untuk mengikuti Engkau, apapun harganya. Seperti minggu kemarin, sebelum saya lupa, kita ini bergabung dengan saudara-saudara kita dari BSD. Kita tepuk tangan buat saudara-saudara kita dari BSD. Iya, satu anugerah yang besar kita bisa berkumpul di sini bersama-sama. Merayakan kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari, setiap saat di tempat ini. Ya, seperti minggu kemarin saya bilang sama saudara, hobi saya 2 kan. Antara bola dan ikan. Masih ingat minggu kemarin? Nah, siapa di sini penggemarnya Timnas? Yang angkat tangan bareng sama saya nih. Siapa penggemarnya Timnas? Waduh, kayaknya perahunya berat sebelah nih. Yang penggemar Timnas gak banyak nih. Saya adalah salah satu penggemarnya Timnas. Pengaruh Timnas ini luar biasa loh. Bagi rakyat Indonesia. Kita ini kan lagi tahun politik ya. Betul gak? Tapi karena adanya Timnas, lupa tuh dengan pilihan politik. Bergabung semuanya. Ole. Lupa tuh. Beda suku, beda agama, beda pilihan politik. Udah bersatu di dalam ole-ole. Betul gak? Termasuk saya salah satunya. Nah, salah satu pemain yang saya kagumi adalah Calvin Verdong. Oh, sama enggak? Ethan? Oh enggak, beda. Salah satu yang saya kagumi adalah Calvin Verdong. Orangnya tidak seberapa tinggi. Tapi dia sangat lincah. Dia pendiam, tidak neko-neko, tidak penuh sensasi. Nggak pernah tuh kalau kita lihat di Instagram yang lebih banyak disorot adalah Marcelino, Jay Inces, ya kan? Hapner. Dia jarang disorot. Belajar bola dari saya udah.
Dia nggak pernah disorot. Pada waktu pertandingan Indonesia dengan Arab, Verdonk memainkan peranan yang luar biasa. Padahal waktu itu otot pahanya sudah ketarik. Itu kelihatan banget di YouTube. Bagaimana dia lari dengan terpincang-pincang. Itu lebar dari lapangan bola itu kan 90 meter kan. Tapi dia bisa lari dengan 10 menit. Bayangin 10 menit, kalah itu Kijang. Larinya kencang banget. Dan dia membantu gol kedua. Kerjasamanya antara Marcelino dan dia, dan terciptalah gol. Dan seluruh stadion GBK bersorak. Semuanya bersorak-sorai. Dan itu adalah kemenangan yang pertama dari timnas Indonesia. Verdonk, orang sampai berpikir jangan-jangan dia punya 3 paru-paru. Karena dia bisa lari, di setiap lini dia bisa ada. Begitu luar biasa. Kenapa Verdonk bisa seperti itu? Karena dia punya mental pemenang. Dia punya mental pejuang. Mental pemenang dan mental pejuangnya itu yang mengalahkan keterbatasan dirinya. Bayangkan Anda pernah kram kan kakinya? Pernah enggak? Kita kram di atas tempat tidur udah nyengir kuda, betul enggak? Sakit kan? Lah ini lari loh. Kalau bukan karena mental pemenang dan mental pejuang, dia tidak akan bisa mengalahkan rasa sakitnya. Nah, bagaimana hubungannya dengan kita gereja Tuhan? Seperti Calvin Verdonk, kita sebagai muridnya memiliki DNA pemenang. Kapan diinfuskan? Pada waktu kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Kita akan baca bersama-sama. Oke, buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Ini adalah deklarasi. Baca firman itu adalah deklarasi. Jadi bacanya jangan kayak orang tidak makan. Keluarkan perkataanmu. Nyatakan dalam iman bahwa saya dan Anda sepakat dengan firman ini. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu pun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayo tepuk sebelahnya. Pakai perasaan, jangan tabok ya. Kamu tuh pemenang. Bilang, kamu tuh pemenang. Bilang lagi, kamu tuh pemenang. Saya pemenang. Saya adalah pemenang. DNA pemenang. Ada di dalam diri saya. Nah, saya punya kesaksian nih. 40 tahun hidup di obok-obok kan. Nah, kesaksiannya banyak sekali. Nah, awal kami ke Koko. Waktu awal kami ke Koko 2008, saya dan Aci diantar 50 orang. Bu Rina ikut nggak ya waktu itu? Tidak ya. Kami diantar ke Koko sebanyak 50 orang termasuk Apostle Indri. Jadi Koko itu kan gedungnya ada di lereng begini toh. Dan ada 3 gedung.
Mes kami adalah di bagian bawah. Yang miring di sebelah kanan itu adalah aula besar, di sebelah kiri adalah untuk balai pengobatan. Jadi Apostle Indri dan tim ada di Koko selama 3 hari. Jadi pada waktu hari kedua, kegiatan sudah mulai di aula. Saya kepingin ke toilet. Waktu saya turun dari tangga, ada 3 orang, 1 bapak-bapak yang digandeng oleh 2 anak muda. Saya polos dong, saya salaman sama dia. Dia bilang gini, aduh ibu terima kasih, ibu sudah datang ke sini. Ibu adalah juru selamat yang dikirim Tuhan untuk datang ke Koko. Karena kami sudah hidup di dalam di dalam ketertinggalan. Kata-katanya positif enggak? Positif kan? Tapi faktanya apa? Begitu saya masuk ke kamar, perut saya begitu mulas dan akhirnya dari bagian intim saya keluar muncrat darah 1 kamar mandi. Saya leadernya kan untuk yang akan tinggal di Koko. Ketika kita memasuki daerah baru, leader pasti akan dites dan mereka tes saya. Saya lihat darah begitu banyak, sedangkan Koko itu daerah terpencil. Untuk ke sana kami perlu jalan kaki 3 jam. Bayangin dengan pendarahan seperti itu. Orang harus ditandu untuk bisa keluar dari Koko. Dan itu medannya sulit, bayangin saya waktu itu masih langsing ya. Kalau saya ditandu tuh kan enggak banget gitu kan. Terus saya bilang sama Aci, Ci, aku pendarahan loh Ci. Tapi enggak usah bilang-bilang, nanti heboh kan, pasti takut kan. Jadi sudah waktu itu memang saya ada ambien, jadi saya minum obat ambien. Karena saya minum kopi. Kami itu enggak ada tempat tidur, jadi kita tuh tidurnya di dalam sleeping bag. Kami tidur di sleeping bag. Malam-malam kenapa sleeping bag ini basah ya gitu ya. Jadi saya masukin tangan saya waktu saya keluarkan ini darah semua. Darah yang sudah ngalir. Terus yang di dekat di sebelah saya lihat, Ruth kamu pendarahan. Iya, dipanggil lah kita. Akhirnya kita doa sepakat. Waktu kita doa sepakat selesai, Apostle tanya, Ruth mau balik ke Jakarta? Tidak, saya akan tetap di sini. Besoknya Bapak Ibu tahu saya sudah jalan kaki 2 jam. Pendarahan berhenti. Luar biasa enggak Tuhan? Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kita sering berpikir setan tuh hebat. Tidak, kuasanya sudah dilucuti 2000 tahun yang lalu. Tapi kita lebih kasih dia sebagai pahlawan daripada kepada Yesus. 6 bulan kami pertama tinggal di Koko, kami tidak pernah tidur. Setiap malam ada aja yang terjadi. Tiba-tiba jam 3 pagi, Aci teriak, Karut, ada orang di kamar mandi. Karena di kamar mandi ada yang mandi jam 3 pagi. Akhirnya, Ci, dalam nama Yesus, aku perintahkan kau keluar, hilang. Besoknya apa? Kan Koko tuh susah air kan. Jadi kita nampungnya di dalam galon. Pagi-pagi, dini hari juga kedengaran, galon dituang, blubuk gitu. Kak, ada orang lagi dalam nama Yesus. Di situ saya lihat betapa hebatnya nama Yesus. Betapa luar biasanya nama Yesus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita kasih Allah. Karena Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa. Dan hebatnya Tuhan lagi, Tuhan kasih jalan keluar. Jadi setiap pencobaan itu satu paket dengan jalan keluarnya. Masalahnya fokus kita kemana? Fokus kita ke Tuhan atau ke hantu?
Tinggal balik kan? Kalau fokus kita ke Tuhan, sakit penderitaan itu jalan keluar pasti ada. Tapi kalau kita fokus ke hantu, ke setan, iya nih pikiran negatif. Minggu kemarin kan saya khotbah tentang rumah doa dan rumah penyamun kan. Bagaimana pikiran negatif. Setan akan kerja di mana? Di pikirannya kita. Kalau kita sudah bisa dilumpuhkan di dalam pikiran kita, kita akan terbelenggu. Jadi, ingat baik-baik. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, DNA pemenang itu ada di dalam diri kita. Tapi kenyataannya bagaimana? Bagaimana DNA pemenang diaktifasi? Next. Kita baca di Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa? Oleh apa? Sudah terjadi belum? Sudah. Yang kedua, oleh apa? Perkataan kesaksian mereka. Yang ketiga, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi, setiap tantangan yang kita hadapi, bagaimana kita mengaktifasi DNA kita, yaitu darah Yesus. Darah Yesus adalah jaminannya. Dan bagaimana perkataan kita pada waktu tantangan itu terjadi. Perkataanmu itu meluap dari hati. Apa yang keluar dari mulut? Dari hati kan? Nah, yang ketiga, kita sayang diri enggak? Takut menderita, self-pity. Aduh Tuhan, betapa menderitanya aku Tuhan. Waktu kita menyayangkan diri kita sendiri, kita main dengan sayang diri, itu sedang melumpuhkan DNA pemenang yang ada di dalam diri Anda. Sekarang bagaimana faktanya gereja Tuhan? Peter Scazzero menuliskan bahwa gereja dipenuhi anak-anak bungsu yang berkelana dari kasih Allah setiap Allah tidak memenuhi ekspektasi mereka. Jadi kita ngambek, kalau kita doa gak dapat kita ngambek sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Tuhan, aku kan udah doa, mana buktinya? Yang kedua, kakak-kakak sulung yang marah, pahit dan menggerutu. Saya terkoneksi dengan dua jenis ini. Selama 40 tahun hidup saya sama Tuhan, saya terkoneksi seperti ini. Saya ngambek sama Tuhan karena apa yang saya mau tidak dijawab, saya marah, saya pahit, saya menggerutu. Ketika keadaan itu terjadi, buntu semuanya, gelap semuanya. Otomatis DNA pemenang yang ada di dalam diri tidak akan keluar. Yang ada apa? Saya berputar-putar di area itu. Dan tidak melihat keajaibannya Tuhan. Jadi kita perlu mundur ke belakang. Next. Kita perlu mundur ke belakang. Melihat masa lalu. Menghancurkan kekuatan yang merusak dari masa lalu. Karena respon kita dipengaruhi oleh bagaimana orang tua kita di atas. Betul genogramnya kita? Dipengaruhi oleh pola asuhnya kita. Dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana kita dibesarkan. Itu sangat mempengaruhi kita. Nah, pemuritan yang sejati itu terjadi waktu kita melakukan day by day. Jadi waktu kita melakukan day by day, kita itu sedang ngaca. Kita itu sedang bercermin. Jadi itu bukan sekedar program. Kalau kita menganggapnya itu sekedar program, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita sepakat menganggapnya, itu adalah bentuk dari kita dimuridkan. Kita berkaca, ditarik ke masa lalu.
Oh iya, ini ya Tuhan. Kasih contoh, lebih gampang kan? Saya, seperti minggu lalu saya bilang, saya dari umur 5 tahun udah ikut orang. Saya ikut orang dari umur 55 tahun sampai umur 32 tahun. Sampai masa remaja, saya sekolah menengah farmasi, itu boro-boro mau nonton TV, nggak ada waktu beneran. Sampai saya lulus sekolah, saya tinggal di tempat tante saya. Jadi TV ada di antara dapur dan kamar. Jadi kalau lagi nonton TV, dominasi kan yang punya rumah dong, gitu. Jadi saya tidak bisa menonton seperti yang saya pingin dong, gitu. Akhirnya saya nggak pernah nonton. Kemudian waktu saya lahir baru, saya bertobat, akibatnya saya diusir, saya tinggal di rumah pendeta. Di tempat itu juga TV adanya di kamar. Risih dong saya nonton di dalam kamar tidur, betul nggak? Jadi saya tidak pernah nonton. Teman-teman saya cerita tentang Mission Impossible, zaman itu tahun 80-an itu kan lagi ngetop kan. Terus The $6 Million Man, benar nggak? Teman saya cerita tentang film itu. Saya ngerti nih anak-anak Ignite kan. Kalau udah cerita film kan, nah mereka cerita, saya cuma bisa gini, hah? Apaan gitu. Karena saya tidak ada di situ. Saya tidak ngalami itu. Sampai akhirnya saya ke Koko. Lebih lagi, nggak ada signal. Kita dapat signal nempel-nempel di kuburan. Masa tiap hari saya ke kuburan nyari signal? Kurang kerjaan apa? 11 tahun tuh, nggak ada signal. Terbiasa saya tidak pernah ke sosmed. Teman-teman saya kalau pas ke Ruteng, kesempatan lihat sosmed. Nggak tertarik saya. Sampai akhirnya saya tinggal di Bajawa 2022 sampai 2024. Saya baru balik Juli toh. Nah, di sana pekerjaan tidak sepadat seperti di Jakarta. Terus daerahnya dengan curah hujan tinggi. Kalau lagi dingin itu bisa 12 derajat. Bayangin keluar 12 derajat, gitu kan. Ngapain keluar? Ujung-ujungnya lari kemana? Sosmed. Di situ saya mulai rutin YouTube, Instagram, Facebook. Lama-lama saya menjadi kecanduan. Terus akibat kecanduan itu apa? Saya bisa lupa makan, lupa mandi kalau lagi scrolling sosmed. Tanpa saya rasa, tahu-tahu jam 3 pagi. Gila nggak? Cuma ngeliatin Instagram, pindah Facebook, pindah YouTube. Bisa sampai pagi. Ini tangan seperti tidak bisa lepas. Seperti ada yang ngikat. Sampai saya tahu itu tidak benar. Karena itu menyita waktu saya dengan Allah. Waktu day by day ada bagian bahwa Roh Kudus itu arkeolog rohani. Orang yang menggali situs sejarah, ya kan? Dia arkeolog rohani. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita, ya yang 90% itu kan seperti lapisan demi lapisan, betul kan? Dan itu perlu digali. Roh Kudus ingetin saya, apa yang terjadi dengan hidup saya mengenai sosmed. Saya ngalamin loss, mengalami kehilangan di area itu. Pernah terpikir nggak? Kehilangan di area itu. Nggak pernah kepikir kan? Akhirnya saya mulai proses diri saya. Saya bilang, Tuhan, saya mengakui ketika saya tidak bisa nonton TV itu, saya sedih loh Tuhan. Saya akui semua emosi-emosinya saya. Saya akui. Saya mengizinkan Engkau ambil rasa-rasa itu. Marahnya saya, emosi saya
sedihnya saya, kehilangannya saya serahin ke Tuhan. Saya izinkan Engkau menyembuhkan hati saya. Semenjak hari itu, kalau saya sudah main sosmed 30 menit, di hati saya tuh ada alarm, Ruth 30 menit cukup. Dan saya punya kekuatan untuk melepaskan HP dan melakukan hal-hal yang lain yang lebih berguna. Dan saya dimerdekakan di area itu. Apakah hilang sama sekali? Tidak. Tapi minimal cengkeramannya itu dilepaskan dari hidup saya. Nah itu pemuritan. Dulu kita pikir yang namanya pemuritan ada di gereja, bahas firman, kita memuji menyembah bersama. Itu pemuritan zaman dulu, betul nggak? Tetapi pemuritan yang sejati, kata Peter Scazzero, menanggalkan pola-pola ketidakpercayaan. Sehingga kita mengenakan pilihan-pilihan yang untuk beriman. Diubahkan kehidupan sebagai anggota keluarga Yesus. Kita tanggalkan pola-pola kita yang lama. Kita peluk pola-pola yang baru. Itulah yang terjadi di dalam day by day. Dan saya mengalami banyak perubahan melalui day by day tersebut. Next. Perjalanan iman bersama Allah, melihat kemuliaan Allah melalui kesulitan yang kita hadapi. Tadi kan kita dibenarkan oleh darah Yesus, kesaksian kita, dan tidak takut kehilangan nyawa. Artinya apa? Tidak takut menderita demi nama Yesus. Tidak takut menderita demi nama Yesus. Kita belajar dari Yakub. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, ini Tuhan, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub apa? Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di dalam kesulitan-kesulitan kita ada Tuhan yang sudah menunggu di situ. Tuhan menanti kita datang sama Dia. Pada saat itu Yakub dalam kondisi ketakutan. Karena dia akan pulang bertemu dengan kakaknya Esau yang pernah ditipunya. Bayangin kalau kita pernah buat salah, lalu kita harus bertemu dengan orang itu keringat segede jagung masih keluar, betul gak? Kita mikir, habis ini kita diapain ya? Betul gak? Itu yang dialami oleh Yakub. Dia berusaha pakai otaknya, dia mengatur strategi sebelum ketemu Esau. Dia suruh hamba-hambanya bawa persembahan yang terbaik. Dia atur strateginya demikian rupa. Di samping itu dari belakang mertuanya juga mengejar dia. Karena apa? Dia pergi dari rumah mertuanya. Posisinya betul-betul terjepit. Sedang dalam keadaan terjepit itu, Tuhan mengunjungi dia. Sebelumnya Tuhan bertemu dia di Mahanaim. Pergi. Tuhan jamin bahwa dia akan bisa bertemu dengan Yakub dan semuanya baik-baik saja. Tuhan jamin loh. Tapi rasa gentarnya kan masih. Rasa takutnya masih. Dia masih atur strategi sedemikian rupa. Waktu dia berjumpa dengan Allah, dia bergumul dengan Allah. Dia bilang, aku tidak izinkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Kadang-kadang kita pikir, begitu aja, cemen amat. Kita bisa bilang cemen, bagi dia udah setengah mati. Saya kasih contoh, saya kerja di apotek 20 tahun kan. Saya punya pasien minum obat tidur. Obat tidurnya gila-gilaan campurannya. Penasaran dong saya, kenapa kamu minum obat tidur? Umurnya sekitar 28-29 tahun. Cantik, dari keluarga kaya, pekerjaannya bagus, kurang apa?
Nggak ada yang kurang kan? Nggak ada yang kurang. Faktanya dia minum obat tidur. Yang dosisnya menurut saya besar sekali. Dan saya tahu dia akan terikat. Lalu saya tanya, kamu kenapa minum obat tidur seperti ini? Ini akan merusak hidupmu loh, bukan kamu sembuh loh. Lalu dia cerita, di pipinya ini ada tai lalat. Bukan lalat mengeluarkan kotoran, ini dari kecil sudah ada tai lalat di pipinya. Ya kan? Menurut orang kan manis ya ada tai lalat di sini. Tapi dia karena gak dapat pacar, dia pergi ke kuamnya. Kuamnya, ya Bu Rina, kuamnya. Tahu gak kuamnya apaan? Hah? Tukang ramal saudara pintar. Iya. Dia datang ke kuamnya. Lalu bilang apa? Kamu tidak dapat jodoh karena tai lalatmu. Karena tai lalat dia minum obat tidur. Saking 3 hari dia tidak bisa tidur. Dia harus minum obat tidur yang diimpor dari Belanda. Zaman itu tahun 80-an harganya 1,3 juta. Setiap orang, menurut kita, tai lalat aja kok heboh. Operasi hilangin selesaikan dunia persilatan pakai stres. Benar gak kita bisa bilang? Tapi faktanya menurut dia berat. Jadi setiap orang itu punya kesulitan-kesulitannya sendiri. Punya kuknya sendiri. Dan kesulitan-kesulitan itu membuat jiwa orang menderita. Ketika dia menderita, akibatnya ada luka-luka di dalam dirinya. Ketika luka-luka tersebut datang, kita bisa menyangkalnya. Ingat kemarin 3 cara manusia lama menghadapi masalah? Kita bisa menyangkalnya kan? Right? Kita bisa menutupinya. Jadi marah sama Tuhan. Menyalahkan orang lain. Atau kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pilihannya ada di dalam kita. Tuhan sanggup mengubah tragedi menjadi histori. Tuhan sanggup. Apa yang kita rasakan hari ini menyakitkan. Dengan Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi history. Ceritanya itu adalah kesaksian dalam hidupnya kita. Ketika saya menghadapi tantangan, waktu umur saya di 20 tahunan, saya akan lari ke makanan pedas. Saya adalah penggemar mie instan. Tidak ada hari tanpa mie instan atau mie ayam. Tiap hari. Minimal 3 kali makan, 1 hari ada mie instan atau mie ayam. Dampaknya saya mengalami pendarahan lambung dan usus. Jadi usus 12 jari, usus halus, usus besar, semuanya ada sariawannya, lubang-lubang. Dan itu sudah darah semua yang ngalir. Hari itu saya harus masuk rumah sakit. Dan besoknya itu hari raya Nyepi. Saya harus masuk rumah sakit di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta Barat. Keluarga saya banyak di sana. Kami kebanyakan adalah orang-orang kesehatan. Waktu saya di sana, keluarga saya bilang, mana Yesusmu? Buktikan Yesusmu. Waktu saya masuk, saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya ada di sini? Saya ngomel, hari pertama tuh saya ngamuk sama Tuhan. Semua omelan saya ngomel. Saya kan orang ekspresif kan. Apa yang ada di dalam hati saya itu pasti keluar. Saya ngomel. Padahal saya ngomelnya sama Tuhan loh, pemilik alam semesta ini. Saya ngomel. Ketika saya ngomel, pendarahan makin banyak. Makin banyak pendarahan. Hari kedua saya bilang,
Tuhan sakit sekali. Di situ Roh Kudus ajarin saya. Saya tidak punya rencana untuk masuk rumah sakit lagi. Lebih baik saya nikmatin di rumah sakit bersama dengan engkau. Saya sedang menantikan keputusan. Ini usus akan dipotong kolestomi dan akan pakai kantong kotoran. Jadi kotoran sudah tidak bisa keluar dari pembuangan. Keputusannya itu. Nah, zaman itu kalau hari libur itu tidak ada dokter spesialis. Saya masuk hari Rabunya, besoknya libur kan. Saya baru bisa ketemu hari Jumat dokter spesialisnya. Saya nunggu 2 hari daripada saya ngomel-ngomel banyakan darah keluar kan. Saya memutuskan saya akan menikmati saat ini di rumah sakit. Kami di kelas 2 satu kamar ada 4 orang. Jadi saya mulai dengan infus di tangan, saya mulai perhatikan sebelah saya. Teman-teman saya banyak datang, saya bagi makanan. Di sebelahnya lagi itu ada ibu-ibu yang sedang serangan jantung. Waktu itu belum ada HP. Jadi pas dia anfal, saya pergi ke telepon umum, telepon keluarganya. Bayangin, itu orang sakit loh. Pas saya balik, perawat nanya, ibu siapa? Supaya dia percaya saya pasien, saya tiduran lagi, saya pasien. Saya habiskan waktu saya untuk membagi kebaikan. Saya belajar bersyukur. Faktanya perutku tuh sakit banget, kayak diiris-iris, super sakit. Sampai hari Jumat, saya ketemu sama dokter spesialisnya dan saya harus USG. Zaman itu USG tidak sebanyak sekarang. Kami harus antri. Jatah saya hari Senin. Makin panjang enggak? Saya bisa ngomel loh. Tuhan ini udah sakit, kenapa gak cepet-cepet? Bisa ngomel? Tidak. Saya memutuskan, saya akan melayani dan menikmati di rumah sakit itu bersama-sama dengan Tuhan. Hari Senin saya USG. Besoknya hasil keluar. Semua luka sudah tertutup dan saya pulang. Tragedi kan, nyaris pakai kantong kan. Bayangin saya kemana-mana bawa kantong dan umurnya itu tidak akan panjang. Tapi sekarang saya bisa menceritakan history dalam hidup saya. Saya percaya akan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Sama halnya dengan Anda. Apapun yang kelihatannya sulit. Apapun yang kelihatannya tidak mungkin, yang membuat kita seperti diperes-peres hidupnya. Ketika bersama-sama dengan Allah, Allah bisa ubahkan menjadi kesaksiannya Allah. Jadi jangan menyerah dengan hidupmu. Jangan menyerah dengan kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Next. Saya mau cerita perjalanan iman saya di GGA. Sesudah saya bertobat, saya bergabung dengan satu gereja besar. Saya terlibat di dalam pelayanan. Saya diakui kerohanian saya secara petik, tanda petik. Orang respect sama saya. Saya diakui. Tapi saya tahu di dalam hati saya ada sesuatu yang kosong. Rasanya udah mentok. Ada tembok yang membuat saya tidak bisa lewat. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari gereja itu. Tahun 2002 saya mulai turismatik. Kalau ada aliran karismatik, saya aliran turismatik. Jadi saya berkunjung ke setiap gereja yang katanya top. Keliling. Di Jakarta ini saya keliling. Gereja top mana yang tidak pernah saya kunjungi? Saya kunjungi. Saya menganut aliran turismatik. Saya kunjungin. Hasilnya apa? Saya jadi makin bingung. Bukan bertumbuh rohaninya. Saya menjadi makin bingung. Menurut pendeta di situ katanya begini. Tapi pendeta di sebelah sono berbeda lagi. Terus yang mana yang saya ikutin? Ujung-ujungnya saya tidak pernah ke gereja.
Nggak pernah ke gereja. Sama sekali. Hati saya semakin kering. Ketika saya ngalamin kering, saya pingin ke gereja. Lalu saya pergi ke gereja di daerah Gajah Mada. Pas saya datang, satu lift sama Apostel Indri dan Ci Inge. Kami satu lift. Saya tidak tahu siapa Apostel Indri. Waktu ibadah, tiba-tiba jemaat yang lagi ibadah, HP-nya bunyi. Kring gitu. Apostel dengan perkataannya yang berwibawa. Itu HP, isinya adalah masalah. Saya bengong loh, ada pendeta yang begitu sadis ngomongnya. Gitu. Nah, tapi pengajarannya begitu luar biasa dan saya merasa relevan dengan ajaran tersebut. Saya mulai cari Apostel Indri. Di mana ibadahnya? Ketemulah di Bapindo. Singkat cerita, saya bergabung di GGA tahun 2006. Saya mulai bergabung. 2006 saya mulai bergabung. Saya mulai aktif di sel, teman sel saya itu Catherine. Saya masuk sel. Problem mulai timbul adalah ketika saya harus diminta masuk core team. Saya akan lakukan apa sajalah, tapi jangan masukkan saya ke dalam kepemimpinan. Karena saya punya luka dengan kepemimpinan di gereja saya yang lama. Saya nggak mau ngalamin itu lagi. Dibujuk kayak apa, pakai firman dari Kejadian sampai Wahyu, jawabannya tidak. Saya ini kepala batu kelas dewa. Nah, ujung-ujungnya saya dipanggil SL, Cililis, iparnya Weda. Waktu dia ngomong saya nangis, Cililis juga nangis, kita sama-sama nangis. Udah selesai, dipikirnya iya kan, orang saya udah nangis. Gimana Ruth keputusannya? Tidak, Ci. Terus saya bilang Tuhan di gereja gak cocok buat saya. Saya memutuskan untuk keluar. Tapi saya kalau satu kebiasaan saya, sebelum saya ambil keputusan yang menentukan hidup saya, itu kan ada di dalam Amsal 1 sampai Amsal 4. Ketika kamu ada di persimpangan jalan, hikmat berseru-seru di persimpangan jalan. Itu ayat mas saya akan duduk. Tuhan, saya mau keluar dari GGA. Saya gak sanggup Tuhan, saya tidak cocok Tuhan. Saya dapat ayat ini. Terus kita akan baca Yehezkel 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hatiku ini keras Tuhan. Hatiku ini pahit Tuhan. Aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ganti hatiku yang keras dengan hati yang mudah taat. Hati yang mudah diajar. Aku minta kasih karunia-Mu Tuhan. Lakukan buat aku. Semenjak itu saya bisa melihat segala sesuatu yang di GGA dengan sudut pandang yang berbeda. Saya pernah saking keras kepalanya. Karena sikap saya yang menentang Cimeri, itu Kersel sampai hampir batal. Cimeri lupa agenda Kersel, dia marah sama saya. Wah dia, karena saya udah keterlaluan, saya sadar. Nah sesudah saya dapat ayat ini, Tuhan mengubah cara saya untuk bisa melihat. Hari itu saya datang,
Nice sekali. Dan saya support Cimeri dalam agenda sel. Selesai sel, Cimeri bilang, Ruth, kamu makan apa? Tidak salah makan kan? Kok kamu bisa beda banget hari ini? Saya bilang, Tuhan yang ubah hatiku. Kenapa saya punya hati yang begitu keras? Hati yang tidak mudah tunduk pada otoritas. Saya dari kecil, saya dibesarkan orang, otomatis saya harus mandiri toh. Saya terbiasa mandiri. Saya terbiasa tidak tergantung pada orang. Yang kedua, dari kecil saya tidak pernah melihat otoritas yang bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya sudah terbiasa untuk berontak. Saya sudah terbiasa untuk melawan. Saya tidak mudah tunduk pada otoritas. Bagaimana saya belajar tentang tunduk otoritas? Ada di Koko. Saya belajar tunduk otoritas di Koko. Jarak antara Koko Jakarta begitu jauh. Ditambah hambatan signal, betul? Kadang-kadang untuk membuat satu keputusan, dan menurut saya itu sudah urgent harus diputuskan. Saya akan ngambil keputusan terlebih dulu, baru saya akan report ke Jakarta. Itu satu hal yang salah, karena saya tidak sabar untuk menanti. Saya kasih contoh. Waktu rekrutmen karyawan, istrinya pernah kerja di tempat kami. Karena dia melakukan sesuatu yang salah, dan fatal, akhirnya kita keluarkan. Suaminya kuliah ke pendidikan dengan cara ngojek. Sampai dia selesai. Saya kan lihat perjuangan dia, kasihan dong. Gitu kan. Saya mau rekrut suaminya untuk menjadi karyawan. Kalau saya ajukan pasti ditolak. Pasti ditolak. Karena saya tahu keputusan itu pasti ditolak. Saya buatlah keputusan, saya rekrut dulu. Udah masuk kan, penggajian udah jalan kan. Baru saya report, jahat gak hatinya? Waktu kita tidak tunduk pada otoritas, kita menaruh diri kita pada bahaya. Pada akhir waktu serah terima Koko, orang ini yang pertama kali berkhianat pada saya. Tidak peduli berapa banyak investasi yang sudah saya pernah beri dalam hidup. Karena saya tidak menghormati otoritas, akhirnya saya membahayakan hidup saya sendiri. Di Koko saya belajar tentang struktur kerajaan Allah. Oke, next. Struktur kerajaan Allah, kepala itu adalah Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 18a. Dia, Yesus adalah kepala dari tubuh, yaitu jemaatnya. Di bawahnya itu ada pemimpin-pemimpin. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah menetapkan beberapa jemaat menjadi rasul, nabi, pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Sebagai tubuh, kitalah tubuh Kristusnya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi di dalam tubuh itu ada namanya Ruth. Di dalam tubuh itu ada namanya Yunik. Di dalam tubuh itu ada setiap orang yang ada di tempat ini. Ada di dalam tubuh itu. Urapan seperti Mazmur 133 katakan. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Dari janggut Harun ke leher jubahnya. Jadi urapan itu turun dari kepala. Urapan itu turun dari Yesus sendiri. Akan mengalir kepada pemimpin dan mengalir kepada kita. Nah, kita ada di sini terkoneksi. Karena apa? Visinya Apostle Indri,
Visi Tuhan yang ditaruh di dalam Apostel Indri. Jadi urapan itu akan turun ke dalam diri kita waktu kita selaras. Kita selaras dengan Apostel, ujungnya kita akan selaras dengan Kristus. Urapan itu akan mengalir, kuasanya akan mengalir. Urapan itu tidak akan mengalir waktu kita pahit, kita marah, kita negatif. Hati kita akan menjadi keras dan kita akan dibelenggu oleh emosi negatif itu. Saya ngalami hal yang sama. Dalam relasi saya dengan Apostel tidak selalu mulus. Banyak hal yang terjadi, konsleto. Terjadi konslet, banyak terjadi. Next, saya mempertanyakan, kalau ini saya dapat waktu saya lagi konslet di Bajawa. Saya mempertanyakan, kok gitu sih? Kok kayak gitu? Memangnya begitu? Ujungnya saya menuntut. Kan semestinya gak begitu. Kalau sudah begitu, saya mulai bersungut-sungut. Saya dipenuhi kecewa, saya dipenuhi amarah, saya dipenuhi dengan pahit. Saya tahu itu membawa hati saya menjadi keras. Dan saya tidak bisa menangkap visi Allah yang ada di dalam GGA. Karena saya kasih contoh ya. Pertama day by day diluncurkan. Hati saya keluar di pikiran saya. Apaan lagi sih? Program apa lagi itu? Banyak banget programnya. Yang ini saya belum ngerti, SS saya belum lulus. Sekarang day by day lagi. Jahat gak hatiku? Saya mempertanyakan gak? Saya mempertanyakan kan? Ketika saya mempertanyakan, saya baca buku day by day, saya tidak dapat apa-apa. Saya baca minggu pertama, apaan sih gue kagak ngerti. Saya tinggalin tuh. Tapi saya mendengar kesaksian begitu luar biasa. Hati saya pingin dong, saya baca lagi. Tapi saya masih mempertanyakan, akibatnya urapan itu tidak turun. Saya yang jadi berantakan. Lalu saya belajar, Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan ajarin saya memproses hati saya. Jadi waktu kita berhadapan masalah, konflik dengan sesama, konflik dengan otoritas, berhenti untuk mempertanyakan. Tapi kita memproses emosi kita. Tuhan, saya marah, saya kecewa loh, saya ditegur. Saya kecewa loh sama orang itu. Lalu minta Roh Kudus tolong saya untuk bisa memahami situasi ini dari sudut pandangnya Roh Kudus. Kalau kita berusaha memahami dari sudut kita akan jadi pahit. Kita akan menjadi semakin luka. Tapi kalau kita berusaha memahami dari sudut pandang Tuhan, Tuhan akan buka selubung yang menutupi hati kita. Dan menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Saya doa ini kadang-kadang sambil harus bercucuran air mata. Tuhan buat saya melihat situasi ini dari sudut pandangmu. Saya memilih menaklukkan pikiran saya kepada pikiran Kristus. Perangnya kan di sini. Semakin sering perangnya itu terjadi, negatif masuk. Tuhan, saya memilih untuk merendahkan diri di hadapan. Tuhan, buat saya bisa melihat dari sudut pandangmu. 2 Korintus 2. Orang Israel baca firman tidak bisa mengerti karena ada selubung yang menutupi matanya. Sama ketika kita tidak bisa melihat kasih Tuhan di dalam kesulitan. Kita perlu minta sama Tuhan. Tuhan, aku merendahkan diri di hadapanmu. Buka selubung yang menutupi mataku. Menutupi mata rohaniku. Buat aku bisa melihat dari sudut pandangmu. Aku taklukkan pikiranku ke dalam pikiran Kristus. Saya kasih contoh ya. Tahun 2012 di Koko itu awalnya kita hanya pegang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
kesehatan dipegang oleh yayasan lain. Nah, waktu itu ada leader datang ke Koko. Lalu tersingkaplah kejadian-kejadian yang tidak ilahi. Di mana saya sudah sering tegur, tapi dilakukan berulang-ulang. Leader itu bilang, Ruth bikin report. Apa yang mereka buat? Waduh, saya udah bayangin nih. Kalau saya tulis, ini akan jadi masalah besar. Saya sama di Aci dikasih laptop ditungguin, suruh nulis report. Bener tuh, sampai kan ke Apostle Indri kan. Apostle Indrinya gak marah. Tapi leadernya ditegur oleh pimpinannya. Leadernya marah sama saya. Saya hampir dipukuli. Saya hampir ditonjok. Marah-marah. Dicaci maki. Bukan karena kesalahan saya dicaci maki. Saya berdua sama Aci. Kami nangis. Waktu itu, ini otak udah ingin mempertanyakan. Saya bilang sama Aci, Ci, kita belajar melihat proses ini dari sudut pandang Tuhan. Gak enak loh, ini cewek kalau ditonjok cowok apa gak mental, bener gak? Minimal rahang saya kiwir-kiwir kalau kena tonjok kan. Karena udah marah besar, sangat dipermalukan. Akhirnya Apostle Indri datang ke Koko. Saya cerita kejadiannya sambil nangis. Keputusan Apostle di luar dugaan. Ruth, kamu mau cuci kaki mereka tidak? Saya bilang, saya bersedia Apostle. Dari sudut saya bersedia, Aci juga bersedia. Tapi dari sudut karyawan. Karyawan kan tahu kebenarannya yang terjadi apa. Kalau karyawan lihat saya cuci kaki mereka, kira-kira responnya gimana? Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan beri saya hikmat. Gimana untuk menjelaskan kepada staf bahwa saya harus cuci kaki mereka. Saya doa, saya pilih Tuhan, sepakat dengan firman-Mu. Saya tidak butuh mengerti, tapi saya mau taat apapun yang terjadi. Lalu kami cuci kaki mereka. Kami cuci semuanya. Itu terjadi rekonsiliasi. Saya belajar untuk melihat situasi itu dari sudut pandangnya Allah. Minimal apa? Tuhan sedang infuskan kerendahan hati di dalam kehidupan saya. Next. Come and follow me. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Ayat ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus. Karena Tuhan Yesus pernah bilang kepada Yohanes, kamu akan melihat malaikat akan naik turun ke surga. Petrus menangkapnya apa? Oh, Yohanes tidak akan mati. Lalu dia tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan apakah dia tidak akan mati? Lalu Tuhan Yesus jawab di Yohanes 21:22. Jikalau aku menghendaki, itu berarti kan otoritas Tuhan yang pegang, betul kan? Kedaulatan Tuhan yang pegang. Kalau ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Ayat ini, seperti di awal, itu menyelamatkan saya. Saya ada masalah dengan orang yang saya kasihi. Saya begitu terluka. Saya begitu merasa terhina. Saya pergi ibadah dengan bercucuran air mata. Karena saya terlalu merasa disakiti. Saya terlalu merasa dipermalukan. Waktu saya sedang nangis, saya bilang Tuhan aku gak tahan. Buat aku bisa lihat dari sudut pandang-Mu Tuhan. Aku gak tahan. Saya dengar Tuhan. Dia, orang yang saya kasihi,
Tuhan sebut namanya. Itu bukan urusanmu, tapi kamu ikutlah aku. Jadi di pikiran saya, kalau saya lagi kesel sama tuh orang, saya ingat apa yang dia perlakukan. Dia bukan urusan saya, tapi saya memilih untuk ikut Tuhan. Saya memilih untuk mengampuni, saya memilih untuk memberkati. Tuhan, saya pilih ikut Engkau. Prosesnya gampang? Tidak, saya butuh setengah tahun untuk mengulang-ulang ayat ini sampai saya mengalami breakthrough. Tidak semua yang terjadi atau keputusan pemimpin kita langsung bisa mengerti. Kita tidak bisa mengerti. Kita bisa pilih sikap untuk mempertanyakan dan menuntut atau kita mengizinkan Tuhan memperbaiki inner being-nya kita melalui pertolongan Roh Kudus. Kita yang mesti milih. Setan akan bicara di otaknya kita. Kita akan dipenuhi emosi negatif. Mempertanyakan. Kita yang harus memilih. Kalau kita pilih untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kita memilih menaklukkan diri kita kepada pikiran Kristus. Kita akan mengalami kemerdekaan. DNA pemenang itu teraktivasi. Tapi kalau kita memilih mengentertain emosi negatif, perasaan kita dilukai, perasaan kita kita bermain dengan sayang diri, otomatis kita akan seperti di penjara. Akhirnya kita akan mengalami kebuntuan. Saya kalau seperti itu udah gak bisa doa. Buntu semuanya. Didikan Tuhan itu menjadi bekal buat saya. Menjadi bekal buat saya ketika saya menghadapi situasi-situasi sulit. Kadang-kadang situasi sulit kan kita tidak perlu undang. Setiap hari bisa terjadi toh. Kita yang harus memilih. Nah, saya kasih contoh ya, hubungan saya dengan apostol. Saya ini manusia ekspresif toh. Kalau saya tidak suka, saya kelihatan gak suka. Gue gak suka sama lu, tuh kelihatan tuh. Dengan penekanan lagi, gak suka gue sama lu tuh, dalam. Nah, tuh. Itu saya tuh. Saya akan ekspresif ngomel. Saya akan ekspresif mempertanyakan. Itu saya. Waktu saya balik ke Koko, apostol bilang sama saya, Ruth, kamu tuh kalau gak suka tuh ya, kelihatan banget di mukamu tuh. Ini manusia paling transparan di muka bumi, apostol bilang. Oke kan? Terus saya cuma dengar itu, buntutnya saya gak dengar. Oke. Ketemu lagi, apostol ulangi. Apostol bilang, Ruth, itu artinya kamu tidak memproses emosimu. Kedewasaan emosi adalah kita bisa merasakan emosi kita, tapi kita tidak dikontrol oleh emosi itu. Orang kan koma, merasakan emosi tapi membiarkan dikontrol. Betul kan? Itu bukan rohani yang dewasa. Dan itu adalah saya. Waktu apostol ngomong gitu, saya mikirnya gini, emang gue suruh muna gitu ya. Munafik gitu. Aku gak bisa loh kalau gak suka orang tuh selamat pagi. Gak ada, yang penting gue tampol gitu kan. Gak bisa saya. Gak bisa saya. Nah sampailah ketika kita meeting. Apostol lagi ngomongnya kenceng gitu. Tiba-tiba dia nunjuk saya, nih si Ruth nih katanya. Dia tuh ya katanya. Paling apa yang dia rasain tuh kelihatan di mukanya gitu. Ya saya senyum toh ya. Karena itu fakta. Apostol naik nadanya. Gak lucu, jangan senyum-senyum. Di otak saya keluar, kok marah? Keluar di otak saya, kenapa dia marah? Gitu kan. Saya pulang, ini otak, emang gue disuruh munafik. Yo, tuh, semua ada muter tuh. Saya kalau udah gitu gak bisa doa tuh. Baru kejadian kok bulan Oktober kemarin. Saya pulang tuh, saya gak bisa doa. Saya tidurlah, nah pagi tuh. Baru saya proses, Tuhan kenapa apostol ngomong kayak gitu. Saya gak ngerti loh Tuhan. Buat saya bisa lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Saya taklukkan pikiran saya ke Tuhan.
Pas saya day by day, dapat saya. Saya buka buku PTW, John Coleman, saya buka kan, pas itu, kedewasaan emosi adalah kamu bisa merasakan emosimu tapi kamu tidak dikontrol. Oh oke, Tuhan, saya nangkep. Baik, saya bilang Tuhan, saya mau belajar bagaimana mengelola emosi saya. Menunjukkan raut wajah. Ini muka kan gak bisa kita setel kan. Kayak radio tuh setel senang, setel sedih, gak bisa kan. Langsung keluar kan. Apalagi kalau kita ekspresif. Buat saya belajar Tuhan. Buat bisa melihat situasi ini dengan cara Tuhan. Apostel urusannya Tuhan. Saya gak ngurusin apostel. Saya berurusan dengan diri saya sendiri. Minggu kemarin sebelum apostel berangkat. Saya tidak pernah singgung-singgung loh. Apostel bilang, Ruth, Tuhan kasih tahu apostel. Harus bisa menghargai apa yang dirasa oleh Ruth. Karena itu adalah hidupnya. Kita mesti hargai apa yang dia adai. Apostel bilang, apostel akan belajar untuk menghargai apapun yang Ruth sudah sedang rasakan. Breakthrough enggak? Terobosan enggak? Terobosan. Di waktu kita serahin ke Tuhan, waktu kita tidak fokus dengan penyebab dari rasa sakitnya kita, itu Tuhan yang pegang kendali. Karena Allah adalah pemilik alam semesta ini, semua ada di dalam kontrolnya, betul gak? Bagian kita adalah mengurusi inner being-nya kita. Bisa gak? Mau gak? Kemenangan Kristus, DNA pemenang itu diaktifasi dalam kehidupan kita. Kita yang harus memilih. Kita yang harus bisa berkata, dia urusannya Tuhan. Tapi aku memilih untuk ikut jalannya Tuhan. Melihat secara segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Di situ kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Sebagai penutup, kita akan lihat satu gambar. Next. Gambar orang yang berjalan di atas pasir, di mana ada telapak kaki. Betul? Pernah lihat itu? Pernah lihat? Itulah Yesus. Dia berjalan di depan kita. Mika 2 ayat 13. Dia berjalan di depan kita. Menjadi penerobos dan memberi kemenangan. Jangan menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Serahkanlah. Percaya bahwa dia Allah yang bertanggung jawab. Dia akan berjalan di depan kita. Membuka barisan, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan memberikan kemenangan. Mari kita bangkit berdiri.